biar dia tukang ubi rebus, biar dia tukang korma, biar dia tukang bahan-bahan makanan barang-barang kelontong, siapapun dia. Kalau memang yang disampaikannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, katakan hadas sahih. Tidak ada komplain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain kecuali samina wa ata'na. Jangan bilang Kang Ubi ngomong hadis. Hadis Ubi nih gitu loh. Kang Kelontong ngomong dalil. Dalil Kelontong nih. Kang Korma ngomong dalil. Jangan-jangan dalil Korma nih. Innalillah. Hari gini banyak loh yang begini loh. Ya. Ini enggak boleh. Ya. Kalaupun memang betul-betul itu kebaikan terucap dari lisan orang yang mengatakan kebaikan tersebut, yang akademik yang gak selevel dengan kita, pakai itu omongan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang terbaik Rasulullah SAW itu. Ya, contoh yang terbaik beliau sudah. Apa sih yang beliau nggak ajarkan? Lawang sahabat menyaksikan dulu orang kafir yang mengatakan allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qiraah. Dulu kan begitu bahasanya. Bukankah kalian ini umat Nabi Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu, iya. Sampai cara cebok, hajat, diajarin. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Enggak boleh jongkok, duduk ngadep kiblat, belakangin kiblat, enggak boleh baca ayat, enggak boleh zikir, betul. Keluar kaki kanan bilang gufronak. Kenapa bilang gufronak? Karena minta ampun sama Allah. Emang lu ngapain minta ampun dalam situ? Kagak zikir. Enggak zikir aja suruh minta ampun. Padahal maklum dalam WC. Ini enggak di WC lupa zikir pagi petang. Tapi kalau berdoa minta ke surga mulu. Rumahnya gak bakal dibagi sama Allah kalau begitu ya. Tak kalau nggak dibagi, kayaknya Tuhan lempengan nggak dengar doa anda, tat. Lempengan nggak dengar doa ente. Emang nggak layak didengar, bukan nggak dengar ya. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang itu terhalang dari rezekinya. Kenapa? Karena maksiat yang dia rutinkan. Dan tidak mencontoh Rasul itu maksiat. Bid'ah itu maksiat. Jangan main-main ya. Tapi kata ulama sunnah, kata Nabi kullu bid'ah dolalah khalas. Kata Nabi, ulama nggak selevel sama Nabi. Ya, kecuali kalau Nabi bilang memang ada bid'ah lain ya kita ikutin dah. Kalau Nabi nggak ngomong jangan kata ulama, kata Nabi. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bukan fi ulamaikum uswatun hasanah, enggak ada. Balikin ke Rasul. Kita butuh suri toladan. Targetnya apa? Pada setiap ritual ibadah itu menjanjikan kebaikan. Sampai Nabi bilang ungzur maqala wala tangzur man qal. Ini syariat udah enggak ditambah, enggak dikurang. Pokoknya kalau nanti ente ngelihat orang ngomong dalil yang betul, lihat omongannya, jangan lihat orangnya. Gitu kan? Ya, udah nggak usah khawatir. Tapi yang ngomong bukan ulama, tat dulu. Yang diomongin apa ya? Biar dia tukang ubi rebus, biar dia tukang korma, biar dia tukang bahan-bahan makanan barang-barang kelontong, siapapun dia. Kalau memang yang disampaikannya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, katakan hadas sahih. Tidak ada komplain. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain kecuali samina wa ata'na. Jangan bilang Kang Ubi ngomong hadis. Hadis Ubi nih gitu loh. Kang Kelontong ngomong dalil. Dalil Kelontong nih. Kang Korma ngomong dalil. Jangan-jangan dalil Korma nih. Innalillah. Hari gini banyak loh yang begini loh. Ya. Ini enggak boleh. Ya. Kalaupun memang betul-betul itu kebaikan terucap dari lisan orang yang mengatakan kebaikan tersebut, yang akademik yang gak selevel dengan kita, pakai itu omongan. Orang tua kita gak mengalahkan pendidikan kita, lebih tinggi kita. Cuma kan biaya hidup beliau hingga membuat kita tinggi kan. Kalau nasihat beliau yang mungkin pendidikan yang gak setinggi kita itu betul, pakai.
Siapapun orang yang menyampaikan kebaikan, kalau yang disampaikan memang dalil, kita pakai dalilnya bukan pakai orangnya. Itu prinsip. Kenapa? Karena agama di akhir ini, agama Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad, enggak membutuhkan Nabi Rasul berikutnya buat memansuh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Mutlak sudah. Kalau dulu orang Nasrani bawa dalil, ketemu dalil yang dibawa Muhammad, mansuh, dihapus. Dulu umatnya Nabi Musa bawa dalil, ketemu dalil yang dibawa Nabi Isa, mansuh. Keduanya ini bawa dalil, ketemu dalil yang dibawa Nabi Muhammad, khalas. Nah kalau Nabi Muhammad yang sudah ngomong, gak ada lagi dalil yang memansuh. Kenapa? Khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Ini mesti dimantepin dulu nih. Karena kalau ini nggak mantep, besok kita gampang mengatakan memang tat Rasul bersabda, tapi kata guru gua. Tapi kata Ustadz Akoh lagi. Agak ada beresnya kalau begitu ya. Pokoknya kalau Nabi yang ngomong memang dalilnya sahih, udah nggak ada komplain. Nggak ada komplain. Itu dalil sudah jelas, al halal bayin wal haram bayin, jangan diotak-atik lagi. Buat apa kita yakini al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Agama telah sempurna. Yang dulu haram sampai kiamat haram. Yang dulu halal sampai kiamat halal. La tabdila li kalimatillah wa la tabdila li khalqillah. Jangan dirubah sudah. Jangan diotak-atik. Hari gini banyak yang suka ngotak-ngatik nih. Seakan-akan dulu itu haramnya masih remeng. Haramnya masih remeng. Kalau dalil memang nggak nyampe, jangan dibilang remeng. Lihat bagaimana sahabat. Sahabat nggak ada yang ngelakuin, cukup bro. Mereka orang yang recommended kok, orang yang merekomendasikan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah kita mau nyontoh siapa lagi? Ini kan di otak-atik urusan musik sampai rame sejagat, betul? Udah sering dikasih bocoran sebelum viral ini, sebelum viral ini, udah kasih bocoran. Kalau itu musik memang betul yang kalian yakini, demi Allah, para sahabat udah duluan main musik. Ini musik sebelum zaman Nabi udah ada. Ya, udah ada di zaman Nabi Daud. Oh, nyanyian itu jadi syair. Ya, syair yang dinyanyikan. Alat musik mereka banyak, bukan tidak. Cuma sampai di zaman Nabi kan jelas-jelas memang diharamkan. Kenapa? Karena memang keburukan dari yang namanya musik dalam kehidupan. Ya, bikin keras hati dan banyak dalil yang mengharamkan ini. Surat Luqman juga ada tuh. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ini sahabat meyakini lahwal hadis ini ya musik. Karena orang kalau sudah bermusik keras hatinya. Dulu sahabat meyakini. Tapi kan Islami tat dibantah orang sekarang. Kalau Islami sahabat duluan yang ngerjain. Kan kita nyampein dalil pakai musik gampang ditangkap. Anak sekarang aja kalau kita pakai nyanyian gampang nangkep Asmaul Husna. Kalau betul cara nyampein dalil dengan begitu betul, saya udah bilang beberapa tahun yang lalu, Abu Hurairah duluan main musik, nyampein dalil. Qala Rasul, bisa aja gitu kan. Tapi nggak ada satu dalil pun yang begitu yang Abu Hurairah lakukan. Aisyah kurang apa bagusnya suara? Kalau dia mau ya bisa, coba kadang nggak dicontohkan. Kok sekarang gampang banget orang bilang halal gitu loh. Kayak ada misi yang possible bukan impossible gitu loh. Kayak ada apa ya, target untuk menghalalkan yang diharamkan, cuma memang butuh waktu. Kalau langsung orang bisa curiga, butuh waktu dulu nih. Pokoknya ntar pelan-pelan kalau udah banyak umat, ya kita banyak followers nih, tinggal kita giring nih kemana nih umat. Apalagi ciri-ciri umat di akhir zaman itu kayak daun kering. Tahu daun kering? Berisik, kresek-kresek. Diikat susah, dibakar gampang. Kejadian sekarang tuh. Ya kita bikin rame aja, entar juga ada yang ngebela. Apalagi ini negeri plus 62, betul? Nabi palsu aja ada pengikutnya. Apalagi yang begini-beginian kan. Oh ini gadget jadi alat bantu buat viral ini. Akhirnya yang diuntungkan siapa? Misionaris, perusak agama. Mereka nggak butuh mengeluarkan orang Islam dari masjid. Mereka cukup menghilangkan akidahnya orang Islam dalam masjid. Terjadi. Mereka nggak perlu membuat orang Islam transparan murtad. Tapi tanpa mengatakan murtad, orang Islam yang nggak sholat juga banyak. Betul? Kejadian.
Kenapa? Karena minimnya keilmuan yang kita miliki. Beragama cuma menggugurkan kewajiban. Kita butuh suri tauladan. Ya, yang Rasul contohkan. Nah, kalau dikaitkan dengan Idul Adha ini kan bulan Allah kan, ada namanya bulan Dzulhijjah. Kalau antum perhatikan nama-nama bulan dari mulai Sya'ban kita masuk kemarin ke Ramadan, itu bulan antara 2 bulan mulia. Setelah lewat Sya'ban itu kita masuk bulan Ramadan. Ramadan ini bulan umat. Umat yang lain gak kebagian kemuliaan Ramadan. Cuma umat Muhammad diberikan Ramadan. Umat sebelumnya ada Muharram, ada Rajab. Umat Muhammad ini dikhususkan dengan Ramadan. Ritual di bulan Ramadan itu al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Enggak ketemu di bulan lain. Satu kebaikan berbanding 10 buat 700 kali lipat. Cuma di umat Muhammad yang punya bulan Ramadan. Berharap selesai Ramadan dapat pahala lipat gandaan pahala tadi, masuk bulan Syawal. Syawal yusawwil peningkatan. Bulan yang harusnya orang selesai Ramadan ini tertingkatkan. Karena ritual ada akumulasi pahala yang banyak di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, kalian lebih baik ketimbang bulan Sya'ban kalau bisa, bulan sebelum Ramadan. Kalau sudah masuk bulan peningkatan Syawal, kenapa? Persiapan, habis gini banyak bulan Allah. Mungkin level pahalanya nggak sebesar Ramadan, tapi bulan Allah itu kalau kita berbuat baik di bulan Allah itu ada nilai lebih ketimbang bulan lain. Selesai Syawal ada Dzulqa'dah, betul? Bulan Allah nggak? Ada Dzulhijjah. Nih Dzulhijjah nih bulan Allah nih. Bulan yang di bulan lain nggak ketemu ritual yang namanya haji, yang namanya korban. Ya buat yang bisa haji, buat yang belum bisa jangan nggak korban. Ya, tapi kan di bulan Ramadan ada pahala senilai orang haji. Umrah di bulan Ramadan berpahala seperti haji bersama Rasul. Ada dalilnya. Ramadan nggak pernah kalah. Ya, ada bulan haji, ada yang namanya udhiyah ada. Taruh kata memang kita nggak bisa bulan haji berangkat, ya karena mungkin haji itu kan panggilan bukan kemauan. Kadang-kadang yang belum mau dipanggil. Kadang-kadang yang udah mau bertahun-tahun nggak dipanggil-panggil, betul nggak? Ya karena haji ini panggilan. Haji ini tamu Allah. Makanya ada istilah labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik. Ini making gak kedengeran ke bawah? Udah nempel di mulut perasaan ini. Gak tahu nih sudah rapat bener kalau gini jadi enak ngomongin nanti nih. Ya, haji ini panggilan, labaik Allahumma labaik. Kudatangi panggilanmu ya Allah, kudatangi panggilanmu. Labaik la syarika laka labaik. Kudatangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Tanpa ada kesyirikan. Iya, memang enggak ada kesyirikan. Kenapa? Karena memang haji ini bukti akidah. Subhanallah. Buat kita pahami bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala ini betul-betul pengen kita jadi tamu. Syaratnya apa? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba yang mau umroh, yang mau haji, bukan cuma repot walimatus safar, kadang nggak dicontohin. Mau berpisah sedih kok pakai perayaan, gitu ya. Ya ada nasihat safar. Cuma sebelum safar pahami tuh. Nanti kalau sudah ihram, yang dibaca tuh talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Kudatangi panggilanmu ya Allah, kudatangi panggilanmu. Labaik la syarika laka labaik. Kudatangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Tolong syirik jangan cuma diterjemahkan menyembah selain Tuhan, jangan. Itu pasti. Tapi kadang-kadang yang kita nggak berasa nih, handphone kita nih bikin kita berbuat syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Berapa banyak orang riya gara-gara handphone. Baru ketitipan termos dipoto jadi profil. Baru ketitipan pas kembang bunga udah layu masih dipoto jadi profil. Baru dikasih masalah dikit rumah tangga dijadiin profil. Sak dunia tahu masalah dia. Lakinya lagi nangis, ikatan dengan dealer secara riba, berharap punya motor karena terpaksa.
Lah motor baru DP riba lagi, Masya Allah. Dijadiin status motor Akoh yang baru, Masya Allah. Ini ria nih yang begini-begini udah Bu. OKB Bu, orang kaya baru, norak. Itu banda suami jangan diekspos di profil, itu sirik kecil. Kesian suami dicurigain KPK no. Ya. Lah bandanya diketeng semua. Jangan apa aja dipajang, Masya Allah. Lain kalau kita dagang kali ya. Emang cara kita dagang sekarang kan online, ya, jual barang. Ini masih suruh megang mic udah nempel perasaan mic dah. Gimana? Ini udah nempel, jadi nggak usah dipegang lagi, ya. Masa harus pegang? Nggak pengaruh sama suara tentunya ya. Taib, ya. Keganggu nanti konsentrasi dakwahnya, ya. Subhanallah. Jadi memang betul-betul kita ini kejebak dalam hal ria. Ria itu syirik kecil. Ulama sepakat kalau ria dirutinkan jadi syirik besar. Ya, jadi syirik besar. Nah, kalau sudah syirik besar terjebak dalam ayat wa ma lizolimina min ansor. Enggak mungkin ada yang namanya penolong buat orang yang bersirik besar tadi. Karena ria yang dirutinkan, hari gini orang enggak berasa. Dianggap lumrah biasa. Lawang dosa besar berawal dari dosa kecil. Nabi hanya kasih bocoran. Jangan kata besar, jangan kata kecil. Yang namanya dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alainas. Mahaka fi nafsik wa karihta ayatoliha alainas. Hukum asal dosa itu mau kecil mau besar, ya, mau kecil mau besar, itu yang namanya dosa bikin nyesek dada, malu kalau orang lain tahu. Awalnya tuh dosa. Kita belum pernah berdosa, terus kita berdosa, begitu kondisinya. Nah, tapi kalau udah rutin bikin dosa, kata Ibnu Qayyim, hati-hati, dosa yang dianggap biasa. Ini banyak orang terjebak dengan dosa yang dianggap biasa. Dampak buruknya apa? Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Ya. Orang terjebak dalam rutinitas dosa itu karena maksiat yang dirutinkan. Hati-hati nih. Kayaknya ini doa udah gak mustajab, bukan gak mustajab bro, itu doa dalil, yang dari zaman Nabi itu dalil, sampai Dajjal turun juga dalil, jangan dirubah. Yang dari zaman Nabi itu syariat, sampai kiamat juga syariat, la tabdila li khalqillah. Kalau dulu mustajab sekarang gak mustajab, itu masbullah, masalah di Allah gitu loh. Masalahnya deh. Lawang orang dulu belum doa aja keturutan, kenapa? Memang waliullah, Allah jamin. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau waliullah itu nggak punya takut, nggak punya sedih, Allah jaga. Absirhum bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira. Orang dulu nggak banyak minta, contohnya banyak banget lah. Ya, Adam keluar dari sorga itu kan nggak minta dibalikin ke sorga, yang ada istighfar. Rabbana zulamna anfusana, betul. Nabi Yunus ketelan ikan, gak minta dikeluarin dari perut ikan karena gak ngatur Tuhan. Yang dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Muhammad mencontohkan banyak istighfar kalau punya masalah. Bukan ngeritik Tuhan. Ana udah bener udah bener. Doa ana udah mirip yang Nabi ajarin Nasabnya juga pas nih ilmu punya sanad. Anda belajar langsung dari guru-guru lulusan universitas Islam terkenal sanatnya mentok apa Nabi. Salah aneh di mana? Ya apa nanya Ustad? Enggak, soalnya ana udah sholat tapi kok masih enggak tanha anil paksa wal mungkar. Aneh sholat ya Allah belajar di sifat sholat Nabi bahkan secara fikih sholat Syekh Utsaimin luar kepala ana sholat Allahu Akbar, bener banget takbirnya. Bener banget rukunya, itidalnya, sujudnya, iftirasnya, tawaruknya, salamnya betul. Tapi kok sama mertua pengen ngegas mulu. Tapi kok sama suami ngebentak mulu. Kajian di mana-mana sama suami galak emak, Masya Allah. Ya buat apa ngaji Bu kalau sama suami masih galak aja Bu.
berteman sama ustadz, temennya semua dikontaknya pakai UST titik, temennya ustadz semua. Kajian mana yang nggak diakui kajian akoh gitu loh ya, ustadz akoh, kajian akoh. Tapi lihat, tidak memiliki akhlak. Ini terjadi. Kita begitu orang laki kadang-kadang. Kajian mana yang kita nggak datengin? Tahu halal haram tahu, masih ngantongin riba, betul? Nggak tahu, nggak paham, tat kayaknya pokoknya saya nggak bisa tat hidup tanpa riba gitu loh. Ini terjadi ini, masya Allah. Ini yang kita khawatirkan kalau kita nggak menjadikan beliau sebagai suri toladan. Nah, dampak positifnya kalau kita nyontoh Nabi itu, kita akan merasakan halawatal iman, manisnya iman. Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ya. Ketika engkau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai target utama dalam ubudiyah, kau merasakan manisnya iman. Makanya kau meyakini Tuhan sebagai Allah sebagai Rabb. Cuma yang sering terjadi, cuma lisan berkata la ilaha illallah, di sisi lain masih meyakini Tuhan selain Allah. Yang paling gampang takut dan harap. Saya sampaikan di beberapa kajian belakangan ini, banyak orang Islam ngaku Tuhannya Allah, tapi ketika malam Jumat lewat kuburan takut. Akuin aja dah ya. Apalagi kalau malam Jumatnya pakai kliwon tadi. Enggak tahu nih orang nabinya siapa gitu loh. Rasulnya siapa, jangan ngaku nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad kalau masih ada yang ditakutin selain Allah. Ya kan masalahnya kan kuburan tat. Ya apa urusannya, Pak? Ya elah kuburan tat, masih enggak paham sih tat. Betul. Ini korban nonton film nih, bangkit dari kubur. Penunggu kuburan keramat. Setan kober. Apalah ya buku-buku yang pernah difilmkan itu ya. Beranak dalam kubur. Lagi mana beranak ke dalam kubur? Apa udah mati? Ini di kita nih begini jadi mindset akhirnya nih. Banyak orang yang takut dengan malam yang mulia. Keramat diterjemahkan angker. Keramat itu bahasa Arab karomah, mulia. Kuburan keramat, kuburan mulia, emang orang soleh yang dikubur di sini. Ngapa ditakutin? Karena mindset yang dirubah gitu loh. Ini begini nih bahaya sekali nih. Ya, karena cuma lisan mengatakan la ilaha illallah, amaliyahnya batil. Amaliyahnya batil. Kenapa dikatakan batil amaliyahnya? Karena nggak seperti yang diharapkan sama Rasul. Nabi itu kalau antum belajar ziarah kubur, Nabi itu ziarah kubur paling sering tuh malam. Ya, ziarahnya sih oke cepat, cuma malamnya nih, misalnya gitu. Ya, antum buka dah sejarah Nabi ziarah kubur. Ya, paling sering tuh malam Nabi. Itu kuburan Baqi itu, kuburan rutin Nabi ziarah itu. Karena kan kalau antum ke Nabawi itu kan Baqi, makam Rasul ya, nggak jauh ya. Itu makam Rasul itu dulu rumah Rasul gitu loh. Ada raudhah, tempat jalan Nabi menuju mimbar. Belum ke masjid. Dari mimbar ke masjid lain lagi nanti. Cuma kan jadi satu kompleks sekarang kan. Dulu dikatakan, kata sahabat, wa nahnu nangzilu ila Baqi. Kata sahabat dulu kami ke Baqi itu turun. Tuh dulu tuh. Sekarang Baqi naik. Ya banyak hikmahnya memang ya. Kuburannya nggak pernah ngelebar tuh Baqi, tapi ningsi. Kalau di kita kan ningsi kagak, dalam kagak, ngelebar iya, habis yang hidup nggak kebagian, betul? Sunnahnya itu kuburan ya diuruk lagi sampai airnya tinggi. Tuh sahabat begitu dulu tuh. Makanya kalau orang bilang ini kuburan si fulan, kuburan si fulan, udah ketumpuk. Dulu Nabi kalau pengen ziarah ke teman-temannya, ke istrinya, itu turun bukan naik. Kalau sekarang orang yakin kuburan fulan, belum tentu, kata orang Tangerang, belum tentu. Jangan suka diyakinin, karena dulu tuh kuburan ke bawah bukan ke atas. Itu bahasa yang paling simpel aja. Ya, karena kita nih meyakini, ini kuburan si fulan selfie di depan kuburan sahabat. Udah nggak mungkin aja begitu. Lagi manfaatnya apa? Mau kuburan siapapun, kalau dia kuburan Islam ya ziarahin dengan salam yang sama. Assalamualaikum ahlal kubur, assalamualaikum ahlal diyar. Masya Allah. Nabi ajarkan malam Nabi paling sering. Karena kalau malam tuh orang gampang melo.
Kayak kita mau sholat taubat aja buka kapan aja boleh, cuma malam afdol tuh. Ketika tahajud kita sekalian sholat taubat, gampang nangis kalau malam, wana suniyam. Apalagi yang namanya ziarah, aksiru zikru hazimil lazah, ngingat zat yang menyetop kenikmatan tuh malam paling asik. Ya udah deh Tat, kalau selain malam pasti kan boleh juga, tetap nggak berani malam nih orang gitu loh. Padahal Nabi nyontohinnya malam. Ya itu contoh lah yang paling gampang. Nah ini kita berkaitan dengan Idul Adha ini kan ada dalil surat Al-Kautsar. Ya ketika Ali bin Abi Thalib meriwayatkan tentang makna hadis ini dari Ibnu Abbas, juga menjadi pendapatnya Atha, Mujahid dan jumhur ulama lainnya, bahwa fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu dan menyembelihlah kamu untuk Rob yang menciptakan kamu. Berarti mesti muhasabah diri. Kata fasolli di sini perintah solat, dan perintah solat itu diidentikan sama orang yang sudah terkena kewajiban perintah. Ya, wanhar, menyembelihlah. Jadi seakan-akan orang kalau sudah solat itu wajib, usaha berikutnya menyembelih. Makanya kita sih sudah memberikan contoh sejak beberapa tahun yang lalu. Ya kalau mungkin kita tinggal di negeri yang harga hewan itu patokannya rupiah, atau mungkin patokannya mata uang dolar, agak bingung. Kalau patokannya harga emas, selesai. Karena dari zaman Nabi itu harga emas dengan harga korban itu akan imbang, nggak pernah berubah. Cuma karena patokan kita ini mata uang rupiah maupun dolar, akhirnya tiap tahun ada kenaikan. Maka dicarikan ijtihad dan solusi. Ya udah, kalau gitu kita tabung korban. Ya buat kita lama kelamaan uang 10.000 itu nggak besar, lama kelamaan. Dulu sih besar. Ya lawang tahun 70-an ongkos pesawat Singapura cuma 65.000. Sekarang mah 65.000 buat apaan kita? Nggak kebeli, iyalah nggak kebeli. Mata uang tuh mengecil. Sekarang 10.000 itu taruhlah ya nggak seberapa nilainya buat orang yang punya penghasilan. 10.000 satu hari kan sebulan kan 300.000, betul? 10 bulan itu 3 juta loh, dapat kambing bongsor kita tiap tahun. Cuma mau bilang apa? Karena kita nggak punya disiplin buat mempersiapkan diri buat beribadah, akhirnya ntar gampang dah, ada rezekinya kita beli. Kata ada rezeki itu nunggu dilemparin duit dari langit. Padahal yang namanya rezeki itu ya ada usaha. Nggak berusaha pun dapat. Cuma usaha itu poin, ada nilai tambah buat rezeki yang kita cari. Makin banyak peluh yang kita keluarkan, makin halal yang kita dapat, makin greget itu yang namanya rezeki yang dijanjikan. Itu proses. Kenapa? Karena kecintaan dengan ibadah. Rasul contohkan, ya kalau Nabi kan orang miskin, siapa bilang Nabi kita miskin? Nabi kita Nabi yang kaya. Cuma beliau ajarkan kepada umatnya tentang qasdu, kesederhanaan. Bahkan beliau mengatakan annal miskin habibi, miskin itu orang-orang miskin kekasihku, kata Rasul. Bahkan beliau sampai minta ahini miskinan, karena beliau enggak miskin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, karena beliau enggak miskin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam keadaan miskin, karena beliau enggak tahu kondisi wafatnya bagaimana, takut tertinggal waris dan lain-lain. Waqsurni ma'jumratal masakin, bangkitkan aku dengan orang miskin. Tapi jangan diterjemahkan Nabi itu miskin, salah. Ghanimah itu milik Allah dan Rasul. Ghanimah itu harta rampasan. Perang mana yang Nabi kalah? Rampasannya banyak dong, betul? Milik Allah dan Rasul. Cuma beliau ajarkan qasdu, al-qasdu fil faqri wal ghina. Pola hidup yang sederhana, kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan, tuh pola hidup Nabi. Makanya beliau mengatakan laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghina'un nafsi. Kaya itu bukan kaya fulus, kaya banda, bukan. Kaya itu kaya jiwa. Kenapa? Karena orang-orang yang kaya jiwa ini orang yang tahu bahwa sesungguhnya Allah ini memperkaya jiwa manusia untuk menuntaskan ibadah yang dijanjikan. Enggak semua orang kaya dipanggil bisa ibadah. Siapa bilang orang harus kaya dulu baru bisa sholat subuh? Kaya dulu sehat minum vitamin baru bisa sholat subuh? Berapa banyak anak muda yang keker nge-gym dengan biaya mahal bareng artis lagi. Suplemen apa yang dia nggak minum?
bangun subuhnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru bicara subuh saja nggak sanggup, padahal orang kaya, gitu loh. Padahal orang kaya ini, bekernya kalau bunyi barang berisik serumah, handphonenya banyak, bekernya lain, jam dindingnya lain, masjid yang dia bangun, toanya ngadep kamar. Kalau masih nggak bangun mulu, mayit ini fakabir arbaan, takbir aja 4 kali depan dia dah, sholat mayit sekalian gitu loh. Karena memang sholat ini merupakan izin Allah, belum tentu Allah izinin. Umroh, haji, orang kaya banyak gak? Banyak, tapi belum tentu bisa umroh, bisa haji. Karena memang panggilan. Makanya ada yang tanya, Tat, ya Allah Tat, rumahnya saya mah kagak bakal ngalamin umroh sama haji. Jangan suka suuzon sama Allah. Kan saya bukan orang kaya, Allah gak panggil orang kaya, Allah panggil orang yang bertauhid. Asal tauhid bener, layak jadi tamu, ada aja jalannya nanti. Ada aja jalannya kalau ada waktunya, Mak. Ya. Kenapa? Karena haji umroh ini kan bagian dari rukun Islam. Yang kalau sudah waktunya datang, nggak ada yang bisa mencegah. Ada aja nanti, tanah laku, rumah laku, orang bayarin, suruh bimbing, macem-macem caranya. Kan targetnya ibadah, emang. Nah, bertauhid ini kita mesti nyontoh Rasul. Ayat mengatakan fasoli, kamu sholat, maka sholat. Kenapa? Karena kamu Islam, sudah bersahadat, sholat. Dan kamu sudah baligh, ada kewajiban. Wanhar, bukan fanhar. Kemudian waktu berusahalah menyembelih. Karena nggak semua orang yang wajib sholat bisa menyembelih. Ada usaha yang paling layak. Kalau kamu sudah terkena kewajiban sholat, kamu tuh harus menyembelih gitu loh. Memang menyembelih ini nggak ada kewajiban, sunnah muakkad. Sebagian mengatakan wajib buat yang sanggup, tapi nggak menghalalkan yang diharamkan. Dengan cara kerja di tempat yang haram, atau nyari dengan cara yang haram, atau mungkin jangan-jangan ukuran usia hewannya nggak sesuai. Yang penting ukurannya harga. Hari gini kan orang ngomong harga. Oh, tahun-tahun kemarin ada yang ngomong, lu beli sapi berapa nih? 1, harganya. Oh, harganya ini 21 juta. 21, berat berapa emang? 300 kilo. Astagfirullahaladzim. No, gue beli hampir seton. Cuma 20 juta. Lo kok bisa? Ya, yang penting kita mah ada koneksian di tukang jagal gitu kata dia. Ternyata yang dibeli dalam kondisi tidak sah karena tukang jagal belum ngaji kali. Kalau bisa 17 juta hampir seton. Ya kan ini kan limosin. Limosin kan sapi juga, emang sapi juga, yang bilang kambing siapa? Cuman mesti tahu ini jenisnya sapi boiler. Ya, dia ada umurnya. Kalau sapi lokal, taruh sapi Bali, sapi Lombok lah yang pantatnya putih duduk di mana aja kan gitu ya. Ini sapi ya. Ini 2 tahun aja udah kupak. Karena di alam lepas, fisiknya cukup. Tapi kalau boiler, lahir di kandang, digedein di kandang. Ini kambing bongsor, kalau ayam negeri dah hitungannya gitu loh. Ini bobot dengan umur gak matching. Kadang usia baru setahun udah 500 kilo. Karena apa? Suplai makanan berlebihan secara konsentrat gitu loh. Jadi orang yang gak paham beli kambing, beli sapi dengan harga murah, tapi usianya wallahu alam. Banyak kan nih? Banyak. Kenapa? Karena gak amanah. Belinya sama orang yang gak berilmu tentang jual beli hewan yang layak korban. Ya, kalau buat motong sendiri, ya Allah, batibul aja boleh. Apalagi balibul. Sate batibul tuh, ya, sate kambing di bawah 3 bulan kan empuk. Pakai nanya lagi, Bang, empuk banget nih. Gimana cara ngolahnya? Kata abangnya, gimana nggak empuk? 3 bulan belum ada uratnya kan gitu. Kalau balibul kan di bawah 5 bulan. Hewan yang layak makan, nggak layak korban banyak. Tapi hewan yang layak korban, layak makan nih nggak banyak nih. Ini ada ilmunya. Dan Nabi ajarkan. Ayo dong berilmu. Ya, jangan sampai kita cari murah tapi nggak cari halal. Fasoli itu orang dewasa.
Orang yang sudah beriman dengan kedewasaan yang cukup dan dia sholatnya betul, wanhar, berusaha menyembelih. Kalau orang udah sholatnya betul, kata Nabi, falyuhidda safrotahu falyarih dabihatahu. Ya ini falyuhidda safrotahu, kata Nabi, tajamkan pisaunya, yarih dabihatahu, tenangkan hewannya. Ini kalau orang yang belum rapi sholat, belum bagus iman, agak susah nih mahamin begini nih. Jangan kata di Indonesia, hatta di Arab juga sama. Saya tiap tahun berangkat haji dan saya pengen lihat bagaimana penyembelihan di sana. Pas kita lihat penyembelihannya, Masya Allah. Ini di Arab, pantesan kita makan nasi mandi dimanapun, dagingnya bau. Loh kok bisa restoran hotel kita makan daging mandi kok bau, daging kapsanya kok bau? Iya, ternyata memang ilmu motongnya nggak dipakai. Nggak semua, cuman banyak yang seperti itu. Rata-rata yang tukang potong ini orang-orang Badu, orang-orang Algojo hitam kayak negro gitu. Yang kambing main betot potong, sampai kayak gunung-gunungan kambing yang udah dibantai. Nah kambing yang lain mau dipotong, lihat kambing pada segunung gitu kan ciut, darahnya nggak keluar. Dipotong asal dipotong, kalau tibang motong, lah siapa juga bisa motong. Maling aja bisa motong. Saya tinggal tahun 2006-2005 di Bogor. Dulu maling kambingnya itu motong di tempat. Maling bisa motong, betul. Cuma kalau betul motongnya kan belum tentu. Makanya syariat yang maju. Kata syariat, falyuhidda safrotahu falyarih dabihatahu. Coba kamu tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Ini yang ngomong Nabi nih, bukan si Udin Cepol gitu loh. Bukan lagi si Dudung Warpawi. Rasul langsung yang ngomong. Nabi bilang, lu tajemin pisaunya, lu tenangin hewannya. Tujuannya apa? Kamu bisa merasakan nikmatnya daging. Karena hewannya tenang. Hewan kalau dipotong tenang, buntutnya pasti goyang. Kita bilang sakit, hakikatnya tidak. Buntut goyang pada hewan an'am itu kebahagiaan. Bak piyik, anak kambing, anak sapi ngelihat puting susu ibunya, jejingkrakan. Bahagia dia. Nggak ada hewan lagi tegang, buntutnya goyang, nggak ada. Hewan kalau tegang, buntutnya masuk di antara dua paha belakang. Ya, penyakitnya timbul. Kalau bahasa anjing rabies tuh. Hati-hati kalau hewan lagi begitu. Ya, kuda, sapi, kambing hati-hati, bisa nanduk itu. Tapi kalau buntutnya goyang selesai. Wallahi ente coba. Kalau tajam pedang pisau tanpa didengar ketika ngasahnya oleh hewan, hewan tenang kita potong, bismillahi Allahu Akbar, wallahi goyang. Makan dagingnya gak bakal bau. No, Nabi yang ngomong nih, kalau kita mau contoh Rasul gitu loh. Cuma ya hari gini gak segerget gitu lah. Gak senggerget gitu, dimana orang beribadah ini kan cuma sekedar gugur kewajiban. Yang penting orang kaya bisa beli sapi, sapi dinamain nama dia gitu loh. Semua orang senang ngelihat sapi namanya bagus-bagus tiap Idul Adha. Sapi ada yang namanya Michael, Masya Allah. Ada yang namanya Joni, Masya Allah. Ini ada akte kelahirannya kan, sampai bagus-bagus. Bukan nggak boleh ngasih tanda ya, tapi sebaiknya nggak bisa pakai nama juga kali ya. Lagi yang punya sapi bangga banget sama sapi namanya gitu. Iya, cuma beli nggak mau pusing, bang nih sapi berapa bang? Kata abang banyak, kalau hitungnya berapa tuh? Harganya bang, yang ngomong yang bener harganya gitu. Harganya berapa nih bang? Yang mana ya tunjuk? Yang ini 25 juta, 30 juta, 15 juta nih paling murah. Yang 10 ada bang, ada yang layar kayak pulpen, lu beli sono kata gitu. Sapi 10 juta. Anaknya juga beli 12,5 kata sapi gitu. Ya jangan cari murah, cari bener. Oh udah tunjuk tuh. Sekalian bang yang 25 bisa kurang nggak? Bisa. Apa sih yang nggak bisa kurang? Bisa kurang, tenang. Berapa bang? Ya lu mau kurang berapa? 20 gak kena deh. 24 dah. Wah duitannya kurang bang, berapa duitnya? Ada 23, ya udah 23. Tapi yang motong siapa bang? Aduh, ya udah 23 bareng motong deh. 23 bareng motong, yang motong Kang Jagal, yang seminggu tidur sama kambing sama sapi, sholat kagak. Kira-kira sah gak? Ya kagak sah. Lawang dalilnya fasoli, suruh sholat baru motong. Ini tukang jagal tanya dulu sholat enggak? Ini sih ngakunya sholat, kan dari mukanya kelihatan kena air wudhu sama enggak, betul? Makanya belajar motong.
Itu fasoli li robbika wanhar itu bukan buat tukang jagal, buat semua orang Islam yang sanggup sholat belajar motong. Dan kita ajarin di Bogor dari 10 tahun yang lalu, beli ajarin motong sekalian. Enggak, kita enggak ada orientasi keuntungan. Demi Allah, lebih kepada betulnya hewan korban dan betulnya cara motong. Aneh sih insya Allah tat, jihad tat, juga jihad. Motong kambing itu masalah tat, gitu loh. Aneh berani jihad, motong takut. Ini masalah buat dia. Kok ya bisa orang Islam takut motong? Belajar tat, belajar. Giliran belajar motongnya merem. Enggak kepotong-potong tat, kebalik. Oh kebalik, Masya Allah. Motongnya kebalik. Makanya ibadah jangan merem, sholat aja nggak boleh merem. Lu motong merem, salah potong telunjuk yang kepotong akhirnya. Kecil amat lehernya, telunjuk ente tuh, hati-hati gitu loh. Ya, ini ada ilmunya nih, jangan main-main nih. Karena kita kalau bahas total memang Romana gak ketemu waktu deh. Cuma saya kasih kuncian dulu nih. Nanti bisa dirujukkan tuh. Ada beberapa referensi bagus kok untuk kita pahami tentang masalah hewan korban ini. Ya, dimana nanti orang yang menyembelih itu bukan cuma niat ketika dia sudah membeli, maka berlaku hukum tidak memotong kuku dan rambutnya sampai selesai dia menyembelih. Bukan wajib, cuma muakkad. Nabi contohkan. Kita kalau nyontoh yang total, jangan kaleng-kaleng, jangan nanggung-nanggung. Ya berilmulah sebelum melakukan sunnah tentunya. Ya kalau memang kita udah rencana mau beli besok, rapiin aja sekarang deh. Dilala kita motong udah beres, ya kan? Gak dibikin bingung. Jadi jangan terus identik. Kita ini nyunah tapi kita nggak ngerti. Sunnah tuh nggak mengerikan. Sunnah nggak mengerikan. Iya. Idul Adha ini masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu dari awal hingga tanggal 9 ada yang namanya puasa Dzulhijjah. Puasa Arafahnya 9-10, 9 satu hari, 10 cuma menjelang sholatnya saja. Kemudian dipercepat sholat itu untuk melaksanakan penyembelihan. Makanya ada sunnah ketika Idul Adha itu orang berpuasa menjelang sholat Id, kemudian berbuka setelah sholat Id. Afdolnya itu memang berbuka dengan daging sembelihan. Ya, afdolnya. Tapi wallahu alam, sepakat ulama nggak menyalahkan kalau memang nggak semua orang bisa menyembelih, maka selesai sholat dia bisa membatalkan puasanya. Tapi yang paling afdol memang Nabi itu menyembelih, kemudian beliau itu memakan daging sembelihannya, itulah berbukanya beliau ketika puasa yang kedua di tanggal 10-nya, 10 Dzulhijjah itu ya. Masya Allah. Ini penting. Nah, Islam menginginkan kita ini menjadikan beliau sebagai suri toladan. Usaha para sahabat radhiyallahu anhum untuk ittiba, karena agama ini kan agama ittiba ya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini kan nyontoh. Jangan bikin yang baru. Yang dulu dicontohin sampai sekarang contohnya kepake. Jangan dibilang udah nggak layak ini contoh. Dari zaman Nabi tetap contohnya itu tetap ada. Itulah contohnya, gitu ya. Kemudian juga para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka orang yang ittiba, mencontoh Rasul. Mencontoh Rasul dalam artian ya, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau putuskan, apa yang beliau amalkan, pun yang beliau iakan pada sesuatu yang beliau tidak kerjakan, itu yang dikatakan contoh Rasul. Ya. Jadi nanti banyak juga ritual yang Nabi ini nggak mengerjakan, namun beliau mengiyakan, beliau memutuskan. Maka selama memang itu ada silakan. Karena bid'ah itu ada setelah wafatnya Rasul. Zaman Nabi nggak ada bid'ah lah, nggak ada Rasul. Ya kalau dibilang Bilal berbuat bid'ah karena sholat wudhu, ya enggak, Nabi memperbolehkan. Kalau sahabat melakukan sholat puasa Daud, ya bukan bid'ah karena Nabi memperbolehkan. Sebaik-baik puasaku, sebaik-baik puasa saudaraku Daud. Dan banyaklah nanti hal-hal yang beliau mengiyakan dengan ritual tersebut gitulah. Nah, usaha sahabat radhiyallahu anhum ini untuk mereka tetap menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Ya, karena kalau kita bicara fikih, kita enggak orasi ini. Fikih dibukukan sudah. Nanti akan ada khilaf ulama tentang masalah fikih. Tapi insya Allah khilafnya ulama itu biasanya mengembalikan kepada tradisi di mana mereka ada. Ya. Kalau di kita kan Idul Adha ini kan enggak semeriah Idul Fitri. Tapi kalau di negara Islam, apalagi di Arab, ya Idul Adha itu Id Azim. Id yang besar ya Idul Adha. Karena di dalamnya ada nilai tambah yaitu pengorbanan.
Ada hewan korban, ada pembagian hewan. Dan merupakan sebuah izzah di negeri Islam itu membagi ketimbang menerima. Mereka lebih suka membagi ketimbang menerima. Ya, antum perhatiin kalau orang-orang negeri Islam Arab lah khususnya, kalau urusan neraktir makan, karena yang dia tahu dalil Nabi mengatakan antut'imuha idza ta'imta wa antal bausu idza labista. Kamu kasih makan, kamu kasih pakaian. La yakulu tu'amak ila taqiyun. Jangan sampai orang yang kamu kasih makan ini orang yang enggak bertakwa. Maka orang Arab itu kalau ngelihat orang bertakwa berebut. Antum kalau umroh hari biasa atau antum umroh bulan Ramadan, itu sambutannya orang Arab dahsyat. Udah nggak hitung-hitungan, ukurannya negeri yang nggak ada air, sedekah yang pertama air, betul? Antum mecahin rupiah jadi real, nggak kepake kalau mau ngelayanin dibagi makanan ketika mau sholat ke haram, betul? Masya Allah. Apalagi Idul Adha, oh haji. Tapi ya orang-orang yang nggak demen dengan negeri Arab selalu menimbulkan fitnah. Mereka yang di mulutnya nggak jauh dari istilah Wahabi, tapi merasa nyaman dibagi air sama Wahabi. Dibagi makanan puasa sebulan Ramadan sama Wahabi. Ini kita nih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika menuntut ilmu, akhlak nggak dikedepankan, adab nggak dikedepankan. Begini, ilmu didapat, akhlak nggak dimiliki. Itu yang terjadi, dicari salahnya. Bahkan lebih fatal lagi, teknik umroh dan haji itu banyak pengharaman yang dibuat. Usaha-usaha bertolak belakang dengan legalitas negeri tersebut. Ketika mengizinkan orang umroh dan haji, oh di kita digoreng. Digoreng, kalau perlu yang nggak diizinkan jadi diizinkan. Orang Arabnya diajak untuk riswah, untuk menerima sogokan. Orang Arab sekarang udah ngerti hukum halal haram. Iya. Dulu di zaman Nabi mereka jahiliyah loh. Jadi kalau diajak sogok-sogokan demen. Orang kita yang ngajarin caranya itu. Akhirnya betapa banyak orang yang terzolimi dengan umroh dan haji. Yang mau berangkat jadi nggak berangkat karena disodok sama orang yang punya duit, betul? Sogok ini, sogok itu. Akhirnya itu yang terjadi. Dan lucunya orang-orang Arab sendiri terinspirasi orang-orang Indonesia yang ketika dia haji nanti minta kayak sorga di Armina, Arafah Mina. Udah dibilang Armina itu ujian. Kita pernah dengar kajian Nabi mengatakan orang kalau lagi wukuf di Arafah, ya, ash-ashal akbar. Dekil, kumel, panas-panasan, mengangkat tangan ke langit, mengatakan ya Robi, ya Robi. Hari gini orang pengen kalau bisa kita wukuf di ruangan ber-AC di tenda mahal. Loh, salahnya di mana, Tat? Nggak ada yang bilang salah. Cuma saya bilang, dulu zaman Nabi bisa aja minta begitu. Tenda yang mewah. Cuma beliau ajarkan tidak. Allah singkap langit melihat hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Tapi hari gini orang pengen kalau bisa dia wukuf di tengah AC yang dingin sambil makan buah kayak anak raja, gitulah. Bukan nggak boleh, cuma yang dikhawatirkan nanti kita nggak nggereget. Saya pernah bawa di jamaah haji ini yang udah bukan lagi bintang 5, VVIP lah ya, di atas bintang 5, bintang 7 kali. Ya. Saya sering sampaikan di manasik nanti. Kalau kita lagi di Arafah, yaitu puncaknya haji itu Arafah. Nabi yang bilang, Al-Hajju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Mina sebagai bentuk muqaddimah. Ingat, haji ini ujian. Kita akan digiring, biasanya kalau haji-haji furoda atau haji-haji di luar ONH ini, di akhir nih. Nanti langsung digiring ke tempat hotel transit. Ya, tolong jangan dihayalkan seperti kita umroh dulu ke hotel bintang 5 yang mewah. Karena seburuk-buruknya hotel di Arab pasti mewah ketimbang hotel di negeri kita kan. Nanti Anda akan dikirim ke hotel transit. Itu ujian. Oh ternyata hotelnya begini. Memang transit, bukan hotel bintang 5, biasa aja ya. Tapi itu hotel akan membuat Anda kangen ketika Anda digiring ke Mina. Karena di Mina Anda di tenda. Ya Allah tendanya. Untuk itu WC kayak pramuka lagi. Yang di rumah kita punya WC mewah, di sana mah cubluk. Betul. Cubluk tahu apa? Di situ kau keluar, di situ kau tampung gitu ya. Itu nanti Mina itu akan indah ketika engkau ada di Musdalifah. Kau tak memiliki tenda, kau ada di hotel berbintang-bintang. Tidur dengan debu dan knalpot motor, mobil yang Masya Allah ya, subhanallah. Wallahi saat di Musdalifah Anda kangen ngayal tuh yang namanya Mina.
Tapi setelah Musdalifah selesai, ya, Anda akan digiring lagi ke Mina setelah Anda Jumratul Aqobah, betul? Wallahi, Mina itu kayak sorga loh. Kenapa? Dari Musdalifah. Nanti selesai urusan di Mina, Anda diboleh ke hotel transit, betul? Ya, hotel transit itu kayak bintang 5. Ini ujiannya begitu. Maka saya suka bilang, kalau haji Armina itu ujian, sorganya Mekah Madinah. Cuma karena kita menganggap tidak seperti itu, orang pengen Armina jadi sorga. Akhirnya target hajinya nggak kena. Ya tetap aja haji jadi sombong, haji jadi jadi keras. Kenapa? Enggak seperti yang diinginkan. Target haji itu laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan kecuali sorga. Dan bukan pulang haji kita mati masuk sorga. Wallahu alam kapan kita mati. Cuma yang diinginkan target karakter penghuni sorga kita miliki kalau nanti kita pulang haji. Apa penghuni sorga cirinya? Qoribin, hayyin, sahlin. Pulang haji itu qorib, jadi orang yang gampang akrab sama orang. Makin merendah dengan ibadah yang dia telah gugurkan. Puncaknya haji, rukun Islam. Qoribin, hayyin, lembutnya orang. Menyemangati orang yang berangkat. Udah nek, berangkat nek. Saya tua, ntar saya nggak kuat untuk jumrohnya. Lah, panggilan Allah. Kalau Allah sudah panggil, yang tua pun lincah ketika pengen nimpuk, pengen jumroh. Ya, nggak usah khawatir, semangat deh. Kamu bisa insya Allah. Tuh hayyin, lain lembutnya orang. Nggak jadi sombong. Itu target. Nah, itu buat yang haji. Buat yang nggak kan korban. Idul Adha, udhiyah, penyembelihan. Orang kalau nyari duitnya bener, beli hewannya bener, motongnya bener, habis Idul Adha bedain sudah. Jadi orang yang low profile, nggak sombong ya. Tapi kalau nyari duitnya udah remeng, beli hewannya nggak paham, motongnya siapa aja, habis Idul Adha, wallahu alam dah. Yang ada merasa sombong dengan apa yang dia pernah perbuat. Mau di kampung sini mah tat, kalau kemarin Anda nggak motong sapi, nggak ada yang makan tat. Masalah. Sapi lu mana? Sampai sekampung makan, kagak. Dia semua yang makan. Jangan. Keburukan kita nggak mencontoh Rasul itu salah satu seperti itu. Banyak keburukan yang kita rasakan ketika keburukan dianggap lumrah dan biasa. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Kita nggak pengen seperti itu. Makanya para sahabat itu menekankan sekali dalam kehidupan mereka, bagaimana caranya mereka ini supaya menjadikan Nabi sebagai suri toladan, karena rekomendasi Tuhan. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu nggak pernah berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi tolong kalian jangan sampai menghalalkan yang diharamkan. Iya. Maka sahabat berusaha menekan diri mereka dan keluarga mereka untuk mengenal Allah dengan benar. Ya kenapa? Karena toh pada akhirnya mencintai Nabi, menjadikan suri tauladan ini kan perintah Allah. Ya, perintah Allah. Allah betul-betul merekomendasi Nabi untuk dicontoh. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau nanti kalian mengemas cinta dalam ibadah, ikuti aku. Katakan begitu. Perintah Allah, ikuti Nabi. Makanya yang nggak ngikutin Nabi, yusakikir rasulah, kata Allah, nuwalihi matawalla. Kupalingkan dia sejauh mungkin. Dia sholat cuma nggak nyontoh Nabi. Dia umur haji cuma nggak nyontoh Nabi. Dia berkurban nggak nyontoh Nabi. Di An-Nisa 115 Allah mengatakan nuwalihi matawalla. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Sholat yang mencegah kekejian malah dia rutin berbuat keji. Nyembeli yang mendatangkan kebaikan surga buat dia, wallahi yang ada keburukan yang dia rasa. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Allah bukan pengen sembelihannya, bukan cuma darah yang dialirkan, tapi niat kita berkorban karena Allahnya, ini yang kita pengenkan. Kita ini ittiba ala millati Rasulillah. Sahabat bertanya, kenapa mesti hewan disembeli? Karena kita mencontoh ayah kita Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim kalau bukan karena Allah yang nyuruh gak bakal dipotong anaknya. Kita juga korban, kalau bukan karena Allah yang nyuruh kita gak mau korban. Emang duit kita duit siapa? Duit Allah. Kita cuma ketitipan, ngapain lu bahil? Ini totalnya udah cukup beli kambing. Ah sayang, duit Tuhan yang punya nyuruh potong hewan. Dijamin lagi, mana kosot sodakotum mimalin, nggak kurang harta karena menyembelih. Dijamin lagi unfik alik, infakkan oleh infakkan kamu.
Ini yang bakal makanin daging orang baik semua. Dan itu jariah. Daging yang dimakan ke badan orang baik itu jadi bagian dari daging dia. Di mana dia sholat dia, sholat Anda. Ayo dong cerdas sedikit. Makanya kalau sampai ada orang bakhil tentang masalah korban, aneh sekali. Ya, atau mungkin sombong karena bisa beli sapi. Apa yang mau disombongin? Itu duit Tuhan. Ada peruntukan, kamu dikasih sanggup bisa potong sapi yang gede, yang mahal. Kenapa? Tinggal di masyarakat yang membutuhkan. Wajar sekali. Oh, dia pemimpin tat, dia orang kaya tat, bisa beli yang paling mahal ratusan juta. Ya wajar. Lawang banyak yang ditiru, banyak yang niru dia, banyak yang nunggu dia. Apalagi dia seorang pemimpin, nggak jadi heran kalau bisa beli hewan sampai ratusan juta buat korban. Itu mah biasa. Lawang duit rakyat juga. Apa yang mau disombongin? Ya, apa yang mau disombongin? Buat Allah bukan besar kecil, betul tidaknya hewan korban dan cara menyembelihnya itu yang paling penting. Sekarang kalau hewan gede juga yang dibeli uangnya uang haram, syubhat, ya motongnya juga nggak bisa, yang motong juga sholatnya dipertanyakan, cuma sekedar gugur kewajiban. Ya hati-hati, sama dengan orang yang haji tadi. Ya bukan masalah travel mahal murahnya, bukan. Ini panggilan. Ya, yang dicontohkan wukuf itu yang dekil, bukan berdekil-dekil ria. Artinya orang yang nggak di tenda, kepanas-panasan, asyal akbar, dekil berdebu, ngangkat tangan ke langit. Lihat, bukan orang kaya yang bisa tiap tahun berangkat, bukan. Haji ini panggilan. Kalau panggilan, jangan yahanu, jangan belagu depan Tuhan. Jangan sok dimiskin-miskinin, jangan sok belaga ini belaga itu. Ya jangan. Agama ini bukan belaga-belaga, agama ini apa adanya. Supaya kau bisa merasakan betapa nikmatnya bisa mencumbu Tuhan dalam ritual ibadah yang kau gugurkan. Ya, itu yang enak dalam agama seperti itu. Makanya solusi yang terbaik melalui Majelis Taklim Al-Hijrah ini, kita digiring untuk menjadikan Nabi sebagai suri toladan. Ya, wallahu alam bisawab. Sama dengan Idul Adha juga nanti, sebaik-baik penyembelihan ketika selesai sholat. Ya, sampai dengan hari tasyrik. Ya, Idul Adha, tasyrik 3 hari. Dan tasyrik ini jangan sampai asar. Karena di kita menyiasati tasyrik ini untuk beli hewan murah. Saya sengaja belinya hari ketiga tasyrik, ketika orang bingung mau bawa ke kampung lagi, mau nggak mau jual murah. Kalau bisa jual beli di sini, jangan sampai menzolimi orang yang menjual atau yang membeli. Ya, yang menjual tolong jujur usia hewan. Jangan dikupak-kupakin, dihilangin gigi. Karena kupak itu bukan gigi patah, cukup umur. Orang suka salah paham, nih giginya kupak, kupak tuh bisa aja dicopot kalau umur belum cukup. Jadilah pedagang yang jujur. Dan kita juga yang beli, jangan cari murah, cari bener. Ya, kalau Anda orang yang memang gak punya uang, nawar tuh wajar. Kalau Anda punya uang, ya Allah kasih rezeki buat orang yang sekali-kali dagang, sehingga Anda beli didoakan sama dia juga. Nah, persembahan kita maksimal. Kenapa? Ridho biridho, dan betul cara menyembelihnya. Selesai Idul Adha, rasakan nikmatnya di fisik kita ini. Kita merasakan kemuliaan dengan korban tersebut. Ya, barakallahu fikum insyaallah.